Selamat datang di Saint Mary Podcast Santa Maria Kamanjahe. Bertemu kembali dengan saya, Wega Agustinus Sinaga, beserta seluruh tim dari tim Podcast Santa Maria. Dan hari ini kita kedatangan satu tamu spesial, yaitu adalah Bang Brando Mamana. Menjojua Bang Brando. Menjojua bangku, menjojua. Gua berita Bang, sehat? Puji Tuhan, sehat Bang. Kadina kamu deh. Gua ya. Sehat nggak? Sehat nggak? Sehat segar. Orang olahragawan kak dulu. Jaga kesehatan mas nah. Bagenda ya Bang. Kan kegiatan sendas. Adi sendah kegiatan ya tetap untuk mempersiapkan Kak Adi Bang. Kebetulan kita mendapatkan kesempatan itu untuk perebutan sabuk kelas 48 kilo. Ada kesempatan lagi gitu ya? Iya. Yang kemarin itu kan saya main di kelas saya itu main 52 kilo. 52 kilo. Nah ini yang di bawahan kelas saya itu saya langsung main dengan juaranya, yang pemegang sabuk. Mau melawan juaranya gitu ya Bang? Iya. Jadi perebutan sabuk juga ini Bang? Ini perebutan sabuk. Kapan ini Bang Brando? Biar tahu ini nanti siap Lebaran bulan 6 tanggal 12 Bang. Bulan 6 tanggal 12. Oke, baik seluruh teman-teman penonton, kita dukung terus dan kita kawal terus kemenangan Bang Brando. Oke Bang Brando. Oke. Baiklah. Jadi kami di sini, maksud kami mengundang kami di sini Bang untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita hidup, berbagi motivasi, karena kami tahu kan Bang Brando ini sudah bisa menjadi sosok panutan lah bagi adik-adik, bagi generasi milenial, karena kita tahu berprestasi, humble juga. Jadi mungkin bisa berbagi inspirasi, berbagi cerita. Jadi kita mulai dari yang pertama saja nih Bang Brando. Awal kisah masuk MMA itu gimana? Kalau awal kisah saya masuk MMA dia itu agak beda dengan petarung-petarung yang lain Bang. Oh iya, bedanya gimana itu Bang? Itu bedanya kan kalau biasa orang itu sudah disiapkan itu, khususnya macam-macam orang di ibu kota sana, itu kan dia dari kecil sudah disiapkan orang tuanya latihan bela diri, suplemennya didukung semua. Nah, tapi di saya sini juga berkat Tuhan itu tidak menutup kemungkinan kita untuk berprestasi. Nah, saya kebetulan sudah anak yatim piatu. Bapak saya, ibu saya sudah tidak ada lagi bapak saya itu dari saya kecil. Dari kecil kalau ibu saya dari kelas 2 SMP. Nah, tapi di situ itulah dia kemurahan Tuhan itu, bagaimana itu menunjukkan jalan itu. Intinya kita itu ada niat dan berani untuk melangkah dan menunjukkan apa yang kita inginkan itu kita bisa. Berarti intinya ada niat gitu ya Bang? Intinya seperti itu dan berani. Aku kunci kehidupan itu cuma dua Bang. Nah, kebetulan saya itu memang dulu SMA itu tinggal di Bajak Singa, gereja GPDI Bethesda. Nah, itu bulang saya. Nah, di situ gereja yang itu dulu saya bersihin dan saya sering mendengarkan kayak mana kalau macam tentang kemampuan saya itu untuk belajar itu sebetulnya agak kurang. Nah, tapi itu saya membuat jadi pedomanan kehidupan saya itu dari firman Tuhan. Nah, hanya cuma dua kuncinya. Satu itu jangan takut. Yang dua, bersyukur. Jangan takut dan bersyukur. Ketika kita tidak takut untuk melakukan sesuatu yang positif dan kita selalu bersyukur apa yang sudah kita miliki, mudah-mudahan kedepannya itu bisa berhasil apa yang kita inginkan. Amin. Cuman itu dua Bang. Tos dulu. Dia jangan takut dan selalu bersyukur. Iya, itu aja. Jadi kalau tadi kan kamu sekilas bilang bahwa kehidupan dulu, maaf ya nih Bang. Tadi kamu bilang yatim piatu. Pasti ada sosok seseorang selain orang tua yang sudah meninggalkan kamu, ada sosok seorang mungkin yang membantu kamu, sosok seorang yang membantu kamu menuju keberhasilan ini. Iya, kalau untuk menuju keberhasilan ini sebetulnya banyak orang yang berperan di hidup saya. Banyak berperan di hidup saya yang dibuat Tuhan jalan itu sangat banyak sekali Bang. Nah, tetapi di sini bagaimana ya? Aku pun kembali lagi untuk melihat itu dari sisi kefirman Tuhan tadi. Nah, aku itu pernah merasa diriku, kehidupanku kok gini ya ketika aku orang jumpa dengan orang tuanya, mereka bisa minta uang. Tapi aku mendapatkan firman Tuhan itu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan, siapanya itu yang terkutuk? Orang tuanya atau nenek moyangnya? Kenapa anak ini sejak lahir itu sudah buta? Nah, tapi Tuhan situ menjawabkan, dia mengatakan bahwa dari orang buta inilah nanti kemurahan Tuhan akan ditunjukkan. Nah, dan saya menarikkan kepada diri saya, setiap percobaan yang diizinkan Tuhan kepada saya itu tidak melebihi kekuatan saya. Nah, mungkin dari kehidupan saya yang seperti ini, saya bisa untuk menjadi berkat dan bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak. Nah, banyak juga orang tua atau tidak mungkin mendapatkan kesempatan yang seperti saya ini gitu. Misalnya
Saya melihat lebih ke positifnya bang. Hal positif. Iya. Nah dari hal-hal yang itulah saya untuk bisa menunjukkan, dan saya mengetes MMA ini awalnya itu saya tes. Iya. Oh tes dulu kemarin kamu. Iya karena. Tes kemarin di Medan, di mana pertama itu? Enggak, saya langsung pergi ke Jakarta. Jakarta. Saya dulu kan sudah suka berkelahi di Ya, jalan sebetulnya. lah, Iya, kita orang Karo tekan kan gitu. Istilahnya, ya. Saya terus tapi saya masuk bela diri macam taekwondo, karate, misalnya gitu. Saya belajar bela diri itu bukan untuk tujuan untuk berprestasi. Oh, awalnya bukan untuk berprestasi. Taulah di daerah kita kan Tanah Karo iya. gitu misalnya kan masih orang cara pikirnya gitu masih kayak primitif Ini gitu. Selama saja bisa berkelahi, bisa bang. Nah itu makanya tujuan saya belajar bela diri itu untuk menjaga diri dan bisa berkelahi. Nah tapi ketika saya melihat ada di TV peluang itu, gitu ya, dan saya lihat di Facebook, ini kayaknya cocok nih gitu. Dengan modal yang saya bilang tadi nyali dan apa yang saya tahu itu cuman saya kayaknya bisa nih. Saya pergi dulu itu saya kan gara-gara hidup di luar ini kan agak liar bang kehidupan saya, tidak terlalu ada yang mengontrol kan. Nah terus adalah itu di pancur bapak itu tadi, saya bilang kita sambil minum tua ini bang. Pak aku sentak ente ku bas TV One ini. Itu kenal itu umur itu. Bapak ini ku kenal, ada sahabatku dari kecil. Anak bapak ini pacarnya gitu dulu. Jadi dari situlah kami kenal. Gara-gara bapak ini suka dia minum tua gitu, ajak si kawan gini, ini ada mamaku ini suka minum tok kayak sama mu cocok dia gitu. Jadi jumpa kami di pancur. Gitu Satu aliran dia kan gitu. Sambil ngobrol-ngobrol, aku bilang, aku sentak ente ku bas TV One ya pak. Aku bilang, lihatnya aku gini kecil kan? Iya. Ini kau udah mabuk atau tambah dulu tuh kamu katanya. Tapi aku bilang serius pak. Di situ kemarin itu aku hidup di Medan itu ya sekedar lah bang. Saya suka seni bikin tato juga. Terus ada juga kawan-kawan yang membantu juga gitu kan. Akhirnya aku ada pegang cuma 3 juta pak. Tapi takutnya aku kalau ke Jakarta nanti nggak cukup. 3 juta ini. Gitu, dalam 3 juta ini kan gitu bang. Aduh. Kalau mau nggak kau jalan darat dia bilang. Ya udah nggak apa-apa aku bilang. Kita bahasa Karo kan jalan darat kita nanti kita urus ada urusannya juga di Palembang ada sawitnya kan. Habis dari situ baru kita ke Jakarta. Oh jadi kemarin waktu pertama itu jalan darat. Jalan darat pak. Itu kita ganti-gantian itu bawa mobil itu maka aku bilang agak beda dia kisahnya dengan orang lain. Kita ganti-gantian singkat cerita sampai Jakarta. Aku pikir kayak berkelahi di jalan. Ternyata kalau ikut MMA ini itu ada menghitung timbangan. Oh iya, ditimbang dulu. Kelas itu ada disesuaikan sesuai timbangan. Tapi ketika aku di situ timbang, kan masuk angin tahap kan pasti berat. Aku lihat situ beratku hampir 60 ini kan gitu. 56 lah di situ berat badanku. Aku buat 56. Rupanya di situ yang 56 apa 60 apa. Dah kok lawan kok besar-besar semua kan kayak gitu, Bang. Ada di situ besar dia kan. Tapi gara-gara aku punya prinsip itu tadi dari awal gitu. Jangan takut itu. Dan Nini Bulang pun bilang dulu istilah kita orang Karo ini. Adi itimbang nak tomat lah cinang saya itimbang kutiga katanya. Adi jelma lah boleh itimbang katanya. Ini ditimbang-timbangin cuma gaya-gaya aja ini kayak gitu, Bang. Gitulah dia. Itulah istilah kita orang Karo ini. Baru ku tes bang. Terus final ada dari Bandung itu besar kan, ada videonya juga di Instagramku main bapak. Wah puji Tuhan, bapak itu pun terkejut. Wah cikang kamu lolos mek. Kawal juga. Iya karena kita sama, tapi dia tidak tahu tentang bela diri sedikit pun gitu, Bang. Kayak gitulah singkat ceritanya. Baru disitulah aku mulai latihan sendiri, dan karir pertamaku itu belum terlalu banyak orang tahu, itu aku kalah. Oh di situ. Kalah aku pertandingan pertama itu jumpa sama Torex. Mungkin belum diliput media juga di situ. Sudah diliput, tapi orang belum banyak tahu. Tapi aku berpikir kayak mana pun aku sudah di bidang yang ini. Dan kekuranganku itu, kupikir kayak berkelahi di jalan. Asal ajar aja gitu. Rupanya ada tekniknya. Nah, dan aku ngumpulin uang. Lalu aku pergi pertama itu belajar jujitsu, bela diri jujitsu itu aku pergi ke Tangerang. Jadi abang di sana belajar lagi gitu ya? Tapi aku balik ke Medan dulu. Aku ngumpulin uang. Baru adalah orang membantu juga. Baru aku putuskan pergi ke Tangerang. Baru aku Bang Pransino Tirta, Presiden One Pride lah langsung yang mengajarkan saya itu jurus jujitsu. Nah, lalu saya mengikuti audisi lagi gara-gara aku kurang puas.
pergi lagi aku audisi ke Batam. Nah itu dengan Hendrik Tarigan, ada beberapa kawan-kawan yang lain. Abis dari situlah awal karirku dan juara-juara sampai aku pertama yang memegang sabuk di kelas Starwet. Nah, di situ dia bang, singkat ceritanya perjalanan karirku. Tapi percaya nggak, itu bagian dari rencana Tuhan? Ya seperti dari awal tadi ku bilang bang, dari kayak mana ya? Ada jalannya gitu. Terkadang apa yang kita pikirkan, sedangkan Tuhan Yesus aja pun bang, Tuhan Yesus aja pun dia itu yang sudah bisa menunjukkan mujizat, bisa membangkitkan orang hidup. Tetapi ketika Tuhan sudah Allah mengasihkan mandat kepadanya waktu dia mau disalibkan, sampai dia berkata, sampai dia berdoa itu yang di batu yang katakan rancangan yang terjadi bukan rancanganku katanya. Nah itu Tuhan Yesus loh bang, kita ini siapa rupanya? Seperti itu. Nah iya bang, iya. Tapi kan alangkah baiknya kita itu memiliki tujuan. Nah kita memiliki rancangan-rancangan untuk yang lebih baik agar kita itu tidak terlalu bingung untuk menjalani itu, seperti itu. Jadi teman-teman, banyak pesan moral hidup. Yang pertama tadi coba tengok kisah Bang Brando, dari kecil yatim piatu tapi tetap kuat. Artinya ada kemauan bersyukur. Dan ada saja selalu jalan Tuhan, itu intinya. Ada saja selalu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mantap kali Bang Brando. Iya, dan satu lagi Bang, ini yang paling penting. Itu kan di dadaku ada tato tulisan Only God Can Judge. Iya. Cuman Tuhan dapat menghakimi. Lu kan bilang, aku tanya. Cuman Tuhan dapat menghakimi. Jadi gini bang, jadi segala sesuatu itu ketika kita terlalu memikirkan hal-hal negatif tentang orang, jadi kita lupa dengan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan, hal yang positif itu. Nah itu maka alangkah baiknya ketika kita itu melihat apa yang harus kita tambahin, apa yang harus kita apakan dari pengalaman kehidupan kita, dari pengalaman hidup orang itu bisa kita pelajarin juga, seperti itu. Nah jadi kayak mana ya, terlalu kita memikirkan yang berapa juta manusia yang harus kita pikirkan, ya lebih baik memikirkan kita sendiri yang ke arah positifnya. Itu dia arti tato saya yang ada di dada ini. Only God Can Judge. Nanti buat story masing-masing ya. Oke Bang Brando, ini ada menarik ini Bang Brando. Kemarin kan maaf ya, dari Bang Billy. Iya. Dan mungkin netizen banyak juga mencaci lah. Oh Bang Brando gini, lemah, gini. Jadi down atau jadi motivasi kira-kira Bang Brando? Seperti yang saya bilang tadi Bang, saya melihat segala sesuatu itu ke arah positifnya. Jadi seperti ini. Jadi dia itu prinsipnya seperti ini. Ketika kata pepatah yang baik saja pun kita melihat ke arah negatif, itu akan menjadi negatif. Contoh seperti biarlah engkau seperti padi yang sudah berbuah. Nah, kalau kita berpikir situ, berarti kan itu halnya kalau sudah berbuah makin merunduk. Iya, makin berisi, makin merunduk. Iya, tapi ketika abang memikirkan itu ke negatif, itu akan menjadi negatif. Kalau padi itu sudah berbuah, berarti harus disabi, dijemur, dimasak dan dimakan, akhirnya jadi pup. Jadi negatif artinya, seperti itu. Tapi ketika yang positif, yang negatif itu bisa kita pikirkan jadi positif, dan kita akan mendapat itu yang positif. Contoh, misalnya aku ini manusia, Bang. Pasti memiliki sisi positif, sisi negatif. Iya, setiap orang pasti punya itu. Iya. Tetapi ketika kita berjumpa pertama, langsung abang melihat sisi negatifku, abang akan mendapatkan sisi negatif terus. Iya, seperti itu. Itu makanya firman Tuhan juga, kembali ke firman Tuhan tadi. Ketika Tuhan yang bilang, apa yang kau cari itu yang kau dapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Nah, ketika kita melihat sesuatu itu, apa yang kita cari, itu akan yang kita dapat. Nah, karena kayak mana pedoman hidupku, kenapa ke firman Tuhan, Bang? Karena firman Tuhan ini mengatakan, dia itu tidak ada istilah kayak meraba-raba. Dia iya dan amin. Nah, seperti itu. Mantap kan. Itulah dia jawaban dari hal yang seperti itu. Jadi hal yang negatif kita pandang negatif, ya negatif terus. Iya, benar. Hal negatif coba kita bawa positif, bisa saja jadi positif kan. Benar. Gitu. Itu makanya sampai pola pikir kita kan gitu. Benar, Bang. Itu yang sangat kita apakan. Itu makanya sampai saat ini itu tidak terlalu pengaruh denganku. Mau apapun kata netizen. Memang pekerjaanku di situ. Memang di situ gitu. Nah, ketika orang mengasihkan hal yang seperti itu udah tergantung aku. Ketika aku ini memikirkan itu ke negatif, aku pasti down dan aku akan menyerah. Nah, arti kekalahan itu ketika kita menyerah. Tapi arti yang selalu kita tetap get up, selalu ada berani untuk mencoba. Disitulah dia yang bedanya dengan orang-orang yang lain. Nah, toh kalau kulihat juga ke diriku lebih banyak menang ya ketimbang kalah. Nah, 9 kali menang ya, Bang? 9 kali menang. Aku sudah 12 kali bertarung. 12 kali bertarung. Karena sempat juga aku kepoin kemarin Instagram dulu, Facebook dulu, media sosial dulu.
ya memang lebih banyak positifnya sebetulnya komennya gitu, tapi ada juga beberapa orang netizen lah biasa lah. Ya itu ya. Gitu. Itulah kita dalam hal yang seperti itu makanya bagi kawan-kawan semua ketika apa yang kita lakukan, sedangkan yang baik aja pun kita lakukan, kadang-kadang orang itu mengkomen. Nah, jadi apakah kita mengaminkan apa yang dikatakan mereka? Apa kita harus berusaha untuk menunjukkan apa yang dikatakan mereka itu tidak betul? Nah, seperti itu. Kuncinya itu selalu kepada diri kita, Bang. Nah, seperti itulah. Oke, Bang Rando, ini ada juga mau nanya ini. Di Tanah Karo ini, Bang Rando, kita kan tadi sebetulnya temanya ini sebetulnya ujungnya adalah generasi Karo. Iya, benar. Gimana generasi Karo ini bisa berprestasi? Jangan hanya sintakan saja kerjanya. Iya. Jadi banyak sekali anak sekolah ini, Bang Rando, hanya karena hal kecil, hal sepele itu bisa jadi ujung-ujungnya berantem satu kampung dan kampung ini, Bang Rando. Iya. Dan itu juga berlaku mungkin ada di sekolah-sekolah yang di Tanah Karo ini. Iya. Sekolah ini jumpa dengan sekolah itu sedikit saja setatapan, bersintakan. Iya, benar-benar. Coba kasih dulu pesan lah, Bang Rando, untuk ada di kita. Dulu juga aku mengalami hal yang seperti itu, Bang, waktu masa-masa sekolah. Tapi di sini kembali dengan cara berpikir tadi. Nah, ketika kita itu mau dijereng orang atau apa, ketika kita membalas itu dengan negatif, misalnya seperti ini, kembali ku buat contohkan kepada diriku. Misalnya ketika orang mengkomen aku dengan hal yang negatif dan aku membalas itu, misalnya kau nggak ada apa-apanya, apa yang rupanya yang sudah kau lakukan, misalnya seperti itu. Dan itu bisa aja aku ngomong seperti itu, kan gitu. Kau cuma ngomong aja tapi tidak ada tindakanmu seperti itu. Tapi di situ dengan tanda kutip itu seolah-olah itu aku sudah sama dengan dia. Nah, dan kembali kepada diri kita, apakah kita mau seperti dia? Misalnya dia tadi yang orang yang kurang punya pikiran yang baik, apakah kita juga membalas itu dengan berpikiran yang baik? Seperti itu. Kembali lagi ke firman Tuhan. Nah, seperti kita memberi, misalnya kita memberi nih. Kalau kita mengharap imbalan dari orang lain, berarti orang jahat pun melakukan seperti itu, Bang. Apa bedanya kita dengan orang jahat? Betul. Nah, sama juga dengan orang melakukan hal yang negatif, misalnya sejerlengan, terjerlengan. Bukan itu yang menunjukkan harus fight. Tempatnya sudah ada di bidang olahraga yang ini ada. Nah, jadi kita menunjuk itu dengan prestasi. Misalnya bukan cuma di bidang seperti yang saya bidangin ini, misalnya itu di seni, nyanyi, atau dia lebih ke belajar atau apa. Intinya itu selalu mencari apa yang positif dan memikirkan selalu yang positif seperti itu. Karena yang saya lihat juga, Bang, kalau misalnya berantem sintakan di luar gitu, ujung-ujungnya dipisum, ujung-ujungnya rugi juga kan toh. Iya. Benar. Kalau kayak kamu bilang pernah aku nonton podcast juga ini, bilang gini, enak kali perasa. Kalau kita di MMA ini kita hantam anak orang, dibayar. Iya, kalah hantam anak orang pun kita dibayar. Iya, kalah pun dibayar. Jadi enak juga ya, mantap juga ya. Gitu. Iya, jadi wadah-wadahnya sudah ada semua. Nah, apalagi sekarang kan udah zaman canggih nih. Udah ada informasi itu bisa kita lihat semua ada di HP, di internet. Nah, itu udah tergantung kita lagi, Bang. Kita mau mengikutkan yang baik, mau yang buruk. Nah, tapi itu harus kawan-kawan tahu juga ketika kita mengambil yang baik itu apa dia nanti dapat. Ketika kita ambil yang negatif, apa yang akan dapat. Nah, bukan harus kita sudah melihat orang yang negatif itu harus kita seperti negatif seperti itu, jangan. Harus kita melihat ke diri kita, cocok nggak aku melakukan hal yang seperti ini? Dia kenapa akan melakukan itu? Mungkin dia tadi itu pemain sinetron, ya memang karakternya harus seperti itu. Gitu. Makanya itu sini menceritakan tentang wawasan cara pikir tadi, Bang. Iya, seperti itu. Lebih ke situnya dia. Jadi untuk penonton lah, terutama siswa-siswi, nggak harus atas nama Maria ya seluruhnya, bahwa kita bisa ngambil pelajaran yang penting dari pertanyaan bahwa ya cara berpikir, lihat kembali siapa diri kita dan kenali diri kita. Ya, benar. Itu yang penting. Benar, Bang. Oke, Bang Brando, kita ada challenge ini, Bang Brando. Oh, oke, Pak. Sedikit challenge-nya gampang saja, Bang Brando. Jadi challenge-nya aku akan sebutkan 2 kata ini. Jadi kamu harus pilih satu, gitu. tapi harus cepat. Ayo. Itu dia. Oke, Bang. Jadi aku akan sebutkan contoh 2 kata ini kamu jawab. Oke. Oke, Bang Brando. Oke. Agak cepat aja, Bang Brando. Oke, Bang. Oke, yang pertama, jika dikasih kesempatan, kamu pengen jadi anggota DPRD atau bupati? Bupati. Kenapa, Bang Brando? Ayo. Karena gini, kalau bupati itu bisa untuk ngatur untuk Tanah Karo itu. Kalau dia misalnya kayak macam DPR itu kan cuman ada dapil-dapilnya. Iya, ada lingkupnya. Tapi kalau istilahnya bupati ini kan bisa dia misalnya bisa Tanah Karo lah misalnya. Bisa untuk dia memimpin dan memanage kayak mana dia. Mungkin nggak kira-kira nanti jadi calon bupati di bawah. Itu nggak tahu lah. Rancangan Tuhan dia. Itu semua rancangan Tuhan. Intinya kita selalu melakukan apa yang
terbaik. Maksudnya kayak aku macam seperti saat ini aja. Aku tidak pernah terpikir aku bisa menjadi petarung seperti ini, Bang. Ada aja jalan Tuhan gitu. Ada aja jalan Tuhan. Kita tidak tahu itu kan gitu. Oke, yang kedua Bang Brando. Milih karir atau penciptaan? Karir. Kenapa Bang Brando? Gini Bang, kalau karir itu misalnya kan kalau misalnya kita sudah sukses, itu sudah otomatis magnet untuk percintaan itu pasti akan datang. Nah, tapi kalau Abang bisa untuk mengapakan apa? Karena kita berpikir untuk apalagi zaman sekarang ini harus dengan logika kan. Kita nggak mungkin kayak zaman dulu cinta-cinta bilang nggak mungkin nanti dia memiliki harus biaya hidup keluarga kita bagaimana. Pakai logika gitu harus seperti itu. Baik, nomor 3 ini Bang, ini enak ini. Jadi orang kaya tapi tidak disukai orang, atau jadi orang sederhana tapi disukai orang? Yang kedua, orang sederhana tapi disukai orang. Kenapa itu Bang? Iya, karena mau kayak mana pula pun kita kayanya Bang, kalau nggak orang suka, kalau saya secara pribadi, apalagi saya orang lebih ke sosial gitu. Nah, kayak mana ya? Ada dia tersenangan tersendiri itu, membuat kita itu ketika kita bisa hal-hal yang kecil itu orang suka atau apa, tidak harus memang dengan uang apa gitu. Karena tidak di zaman ini pun tidak seharusnya juga semua dengan uang. Sosial kita juga. Sosial harus perlu juga, Bang. Oke, Bang Brando, yang keempat ini, BPK atau rendang? BPK. Kenapa ini Bang Brando? Karena BPK ini adalah salah satu khas orang Karo juga. Makanan Karo ya. Makanan Karo. Dan mantap lah pokoknya. Tertandingkan. Aku sampai ke Bali Bang. Yang cari itu makan BPK udah. Sampai Jakarta mau kemana? Itu babinya yang orang Karo kita juga yang masak? Iya, orang Karo, BPK. Biarin aja ya. Kok di Bali itu BPK Sunlingga dia enak mereknya. orang Lingga kayak gitu ya kan. Oke, nomor 5 ini Bang Brando. Pengen nanti setelah misalnya pensiun nih jadi MMA, jadi YouTuber atau jadi pengusaha? Kayak mana Bang? Setelah pensiun nanti dari MMA, jadi YouTuber atau jadi pengusaha? Lebih ke pengusaha kayaknya Bang. Kenapa Bang? Kalau kan peluang di YouTuber ini, apalagi Abang sudah termasuk ke dalam bidang itu kan, entertainment, pasti lebih gampang kan seharusnya. Iya. Tapi Abang lebih pengusaha, kenapa itu? Iya, jadi kayak gini Bang. Kalau kita mau masuk ke YouTubers, maksudnya kayak apa perkembangan zaman sekarang ini, orang sudah banyak yang lebih bisa kayak mana ya, bekerja dengan hal yang seperti itu. Nah, tapi ketika kita memilih pengusaha, dia itu sudah rangkap semua. Itu sudah ketika kita sudah memiliki uang, mau apa aja yang kita lakukan itu bisa. Mau menjadi YouTuber, mau orang kita buat menjadi YouTuber, bisa kita modalin. Nah, lebih ke pengusahanya. Oke, yang keenam ini, cewek kaya atau cewek cantik nih Bang? Kalau aku rasa cewek cantik Bang. Cewek cantik gitu ya. Kenapa ini Bang? Karena aku orangnya lebih suka, aku yang cari makan. Ketimbang pasangan hidupku. Udah punya pasangan nggak? Calon pasangan ini? Belum Bang. Oh belum. Gini jawab belum Bang gitu ya. Oke, jadi siapa yang mau mendaftar itu Bang? Bisa. Bisa. Tapi kalau ketika ada yang kaya sama cantik nggak apa-apa. Manusiawi. Nggak bisa kaya sama cantik. Oke, cantik. Nggak. Bercanda. Manusiawi ya kan. Oke, nomor 7 nih Bang. Makan di mall atau makan di BPK? Di BPK. Tetap BPK ya. Baik, nomor 8 ini Bang. Abang usianya berapa sekarang? Sekarang usia itu 27. Oke, 93 lahirnya. Cocok nih. Menikah di usia 24 sampai 28 atau di atas 30 nanti rencana ini? Kalau soal menikah ini Bang, yang kurencanakan itu kalau ada nanti wanita yang beruntung mungkin tak tahu. Ada wanita yang beruntung ya? Kalau ada yang beruntung. Nanti sekali dia. Kayak mana tadi? Usia berapa yang cocok? Kayak mana ya? Kalau aku sebetulnya tidak pernah aku patokkan. Tidak pernah dipatokkan. Nah, tapi ketika memang ada nanti wanita yang beruntung, tapi besok udah nikah aku. Udah gitu supaya biar satu sekolah Santa Maria datang ke situ. Siswanya 1.000 orang ini. Iya. Oke, yang ke-9 ini Bang Brando, Bali atau Medan? Medan Bang. Kenapa ini Bang Brando? Bali banyak orang bilang bagus, oke, enak gitu. Iya, tapi ketika kayak mana ya? Apa tempat kita karakter apa kita waktu kita lahir itu, maksudnya terkadang mau kemana pun kita pergi jauh-jauh itu Bang, kita kalau aku lebih ke situnya gitu, mau bahkan ke Thailand mau kemana gitu, aku cuman menikmati rupanya gini gitu aja gitu. Tapi kayak mana lebih banyak juga aku berpikir kayak macam di kampungku pun banyak juga tempat pariwisata seperti Danau Toba, Gundaling, Gunung Sibayak, Sinom, pokoknya banyak juga pariwisata yang lain dan itu memiliki apa masing-masing kelebihan masing-masing gitu. Oke, cukup Bang Brando challenge-nya mantap. Saya rasa sudah cukup mantap. Dan ini Bang Brando ada permintaan khusus dari pihak sekolah bahwa coba nanti
mintakan Bang Brando untuk ngasih closing statement kepada calon generasi bangsa, terkhususnya adik-adik kita yang duduk di SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin Abang bisa kasih motivasi terakhir, pesan sama mereka biar tetap semangat, tetap belajar atau gimana. Silakan Bang Brando. Oke, kalau hal yang itu kembali lagi yang dari awal yang saya bilang itu, intinya ketika apapun itu profesi kita dan apa yang kita sukain, yang pertama itu harus kita jangan takut dan selalu bersyukur. Dan intinya lagi selalu berpikir positif. Nah, ketika itu mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, semua akan berjalan dengan baik. Ketika kita menerapkan hal yang kita katakan ini gampang, tapi untuk melakukannya ini sangat sulit. Itu aja. Dari saya Brando Mamana Tegar Karo, menjuah-juah kita ke Rina. Mantap. Nah, baik, inilah bagian dari closing, kita untuk podcast pertama dengan narasumber yang sangat spesial juga. Jadi banyak pembelajaran karena podcast Harta Mulia dibuat adalah ada pesan yang mau disampaikan. Jadi bukan hanya sekedar hiburan, bukan hanya sekedar untuk wawasan, tapi juga ada pembelajaran kehidupan. Jadi banyak pembelajaran kehidupan yang kita dapatkan dari kisah Bang Brando Mamana. Mari kita tetap bersemangat dan kita tetap jaga karaktermu dengan baik. Terima kasih Bang Brando. Halo Bang. Terima kasih, menjuah-juah Bang.